Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kekristenan kita, saudara, banyak hal yang kita harus pelajari, banyak hal yang kita harus alami. Kerap kali saya katakan berkali-kali bahwa kalau saudara menjadi orang Kristen dan saudara tidak mengalami secara pribadi, saya katakan bahwa saudara bukan orang Kristen. Tetapi adalah saudara, kekristenan saudara adalah kekristenan KTP. KTP itu bukan Kristen kartu penduduk. KTP itu K-nya itu Kristen, T-nya itu tanpa, P-nya itu pengalaman. Jadi Kristenmu itu ya Kristen tapi tanpa pengalaman. Nah, itu namanya Kristen apa? Hah? Teori. Karena orang yang sekolah itu diajari teori, tapi kalau praktek belum diajari praktek, kira-kira bakal bingung enggak? Bingung. Sekolah lulus sarjana, cemplungin di masyarakat, praktek teler, saudara tahu. Enggak tahu apa-apa, bingung. Nah, orang Kristen itu kebanyakan juga begitu. Hanya teori, taunya teori. Akhirnya menjadi bingung. Makanya di dalam kesaksian tadi dan berkata, cinta Yesus, bertobat, cari persekutuan kanan kiri. Lalu dari Senin sampai Minggu. Akhirnya apa? Malah bingung. Kenapa? Loh, yang ini ngajar ini, yang ini ngajar ini, yang ini hamba Tuhan bilang begini, yang ini hamba Tuhan bilang begini. Lalu orang itu yang di tengah-tengah lihat hamba Tuhan begini. Ya. Terus dengar ini. Ya. Akhirnya dia gila-gilo terus jalan enggak? Enggak jalan toh? Nah, akhirnya di tempat, enggak jalan sana, enggak jalan sini, bingung. Akhirnya palanya pusing, teler, bek. Jatuh lagi ke dalam dosa, jadi makanan setan. Saudara tahu? Maka dari itu, kekristenan ini saudara harus belajar benar-benar. Belajar akan firman Tuhan, lakukan, alami secara pribadi. Maka kerap kali saya katakan juga, kekristenan itu pribadi. Kekristenan itu ndak gandeng-gandengan. Masuk surga itu ndak gandeng-gandengan, sendiri-sendiri. Ndak ada. Lalu bilang, "Pak, masuk surga aku nunut ya, Pak." Ndak ada. Kalau masuk neraka ikut, ada. Ya toh? Sebab neraka itu jalannya lebar, kalau surga itu jalannya tahu. Nah, tapi kenyataan kamu senengnya rombongan toh. Senengnya rombongan toh. Contohnya, salah satu contoh umpamanya, kamu kalau pergi ke persekutuan, ke kebaktian, lebih seneng kalau orangnya banyak atau orangnya sedikit? Banyak toh? Banyak itu kan rame. Loh, contohnya lagi, kalau sembayang, kalau banyakan sama sembayang sendiri, kuat mana? Kuat banyakan. Sebabnya apa? Kalau ngantuk, bangun, karena yang lain gembor-gembor sembayang. Nah, imanmu jadi iman apa itu? Tempe. Iman rombongan namanya. Saudara tahu? Nah, justru orang yang punya iman rombongan itu biasanya gampang jatuh. Karena kalau nanti sudah biasa jalannya itu rombongan, lalu jalannya itu sempit menuju ke surga, sendirian, tidak kuat. Karena apa? Tidak biasa sendirian. Saudara tahu? Maka dari itu kita harus belajar. Kekristenan itu pribadi demi pribadi, tidak gandeng-gandengan.
Dan kita harus saling tolong menolong, doa mendoakan. Tapi bukan berarti gendol-gendolan terus. Tidak ada. Tapi pribadi demi pribadi dengan Yesus. Sebab Yesus itu untuk pribadi kita masing-masing. Maka dari itu saudara, kita belajar firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-7. Pada hari ini saya diberi judul menjadi orang Kristen yang berbuah. Judulnya diberikan jadi orang Kristen yang berbuah. Ada dua macam di dalam Alkitab ini. Di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau ayat-ayat ini kita sudah dengar dan kita sudah baca, kita perhatikan bahwa benih yang jatuh, firman yang jatuh itu tergantung apa? Apakah benihnya yang akan menghasilkan buah, yang akan tumbuh itu tergantung dari benihnya yang berbeda, atau tergantung daripada tanahnya? Kalau 4 ayat ini kita sudah baca, benih yang ditaburkan sama tidak? Sama. Kualitasnya sama. Firman yang saudara dan saya terima, Alkitab yang saudara beli, kualitasnya, kata-katanya, segala sesuatunya sama. Tetapi mengapa yang mengalami, yang menerima berbeda? Mengapa hasilnya berbeda? Ada yang berbuah, ada yang tidak berbuah, ada yang berbuah yang matang, ada yang mentah, sudah gugur. Di sini dikatakan ada yang berbuah tapi tidak bisa matang, gugur di tengah jalan. Nah, buah ini dihasilkan tergantung daripada tanahnya, saudara. Saudara dan saya terdiri dari tanah-tanah yang bakal ini kembali kepada tanah. Tuhan berkata apa? Asalmu tanah, maka akan kembali menjadi, berarti apa? Mati tidak? Nah, saudara dan saya diambil dari tanah.
lalu dibentuk oleh Tuhan, lalu diberi napas dan diberi roh. Kalau saudara menerima firman, tergantung daripada engkau dan saya. Maka dari itu kita kerap kali tidak menyadari kekristenan kita. Kerap kali itu cuma senengnya apa? Kalau kamu seneng. Kristenmu itu bukan Kristen kalau Tuhan seneng, tapi Kristenmu itu kalau kamu seneng, kalau saya seneng. Itu Kristenmu. Makanya Kristenmu tidak ngalami mujizat dan kuasa Allah dan firman Allah. Karena apa? Karena kekristenan Anda hanya kalau kamu senang. Nah, itu di mana? Yaitu tanah yang banyak semak durinya. Tanahnya banyak semak durinya, firman ditanam tumbuh. Berbuah, iya, tapi tidak mateng. Karena apa? Karena tanah yang penuh dengan semak dan durinya itu dikatakan karena benih itu terhimpit oleh apa? Kekayaan, kenikmatan hidup. Ini loh saudara. Maka orang Kristen banyak yang tidak tumbuh. Kekristenannya itu rapuh. Saudara, orang kota sudah biasa begini. Kalau kebaktian di gedong, kira-kira kalau ada KKR di Senayan di tempat yang terbuka, kalau hujan saudara lari semua enggak? Hah? Lari toh? Kenapa? Hah? Basah toh? Terus takut sakit, betul enggak? Nah, lalu imanmu itu iman apa gitu itu? Hah? Kalau ngomong saja gampang. Dalam nama Yesus sakit penyakit pergi. Oh, baru hujanan saya kabur kok. Maka dari itu saudara, saya berani ngomong karena saya ngalami. Saya baru dari Bali, Pulau Bali, dan nginjil di sana 10 hari. Hari yang terakhir saya tidak dikasih tahu kalau di lapangan. Lah, waktu saya datang, loh, lah kok di lapangan? Ya Pak, tempatnya tidak cukup. Jadi di gereja itu tidak cukup. Terus sekarang di lapangan saja Pak. Karena gerejanya itu cuma muat kira-kira 100, yang datang ini 1000 lebih. Jadi diatur di lapangan saja Pak. Lah terus saya itu mendongak ke atas. Hah? Hanya itu, lu kok mulai mendung. Nah, kalau kira-kira kalau saudara menghadapi itu terus bagaimana? Apa yang tindakan apa? Hah? Berdoanya bilang apa? Jangan hujan, ya toh? Pasti toh minta itu toh. Nah, ternyata salah. Karena apa? Karena itu kehendakmu. Pada waktu saya mendongak ke atas, saya berdoa, Tuhan, ini teh hujan bagaimana? Loh, saya tanya. Lalu Tuhan bilang, ya memang bakal hujan. Hah? Nah, lalu saya bilang, loh Tuhan, ini nanti kalau hujan bagaimana? Ya memang bakal hujan. Hah? Lah ini orang semua duduk di rumput ini dan saya ya tidak dikasih payung loh Tuhan. Loh, lah nanti ini lalu khotbahnya, lalu kebaktiannya hujan-hujan. Lalu Tuhan bilang, yang datang semua ini kan calon-calon penginjil toh. Pemuda-pemudi yang sudah menyerahkan dirinya. Lah kalau mau nginjil saja belum ada apa-apa, ini kan tak uji. Apakah kalau saya kasih hujan ini kabur semua enggak? Kalau sama hujan saja takut, lalu malam-malam takut kena hujan kan sakit. Lawong terhadap itu saja takut kok mau nginjil, tantangannya banyak. Ya tidak bakal dapat jiwa. Loh.
Saya lalu bilang, oh gitu. Jadi ini hujan ini engkau biarkan terjadi supaya nguji toh. Ya sudah, biarin. Berani enggak? Waktu itu jam 7 malam loh. Waktu saya sudah baca Alkitab, mulai khotbah, baca Alkitab, selesai baca Alkitab, Tuhan itu luar biasa. Loh, waktu saya baca Alkitab, hujannya belum turun. Sebabnya kalau saya belum baca Alkitab, hujannya turun, lalu baca Alkitab ya. Akan basah semua, Alkitabnya kan sobek. Loh, Tuhan itu luar biasa. Saya baca Alkitab, saya bilang gini, saudara-saudara, kalau saudara sudah berani di lapangan, ya saudara mesti ambil risiko. Kalau nanti sebentar hujan, ya itu risiko Anda. Saya baca Alkitab. Setelah selesai, saya tutup. Sebab saya sudah tahu bahwa pasti hujan. Saya tutup, repet, saya tutup. Sebabnya ini kan plastik, dari sip. Saya tutup. Demikian saya tutup, apa terjadi? Kretek, 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 hujan. Nah, saya lihat, tidak ada satu orang yang pergi. Tidak ada satu orang yang pergi. Yang berdiri pun tetap berdiri. Anak-anak kecil pun umur 5-6 tahun tetap duduk di tempat. Orang tuwek-tuwek, pendetanya tua-tua, tetap duduk di tempat. Saudara tahu? Saya lihat, wah Tuhan, memang Engkau itu luar biasa. Tuhan itu sudah tahu, meskipun hujan, tidak ada orang yang pergi. Kenapa? Karena iman mereka, harap mereka tetap kepada Yesus. Tidak model kamu. Kalau model kamu, tidak bakal dikasih hujan. Karena apa? Bakal lari. Loh, betul tidak? Tuhan itu luar biasa. Makanya itu saudara. Tapi kalau di gedung gini dikasih hujan, tidak apa-apa. Karena apa? Tidak bakal lari kamu. Loh, saudara tahu? Tuhan itu luar biasa. Jadi saya itu khotbah hujan-hujan. Jadi badan ini basah semua. Sudah 1 jam, hujannya berhenti. Saya berkata, ini orang-orang tidak di dalam kota loh. Ini di desa loh. Dan orang-orang yang datang ini yang hujan-hujan itu 2,5 jam perjalanan mereka. Jadi mereka pulang pun nanti dengan pakaian basah. Dan mereka tidak bergeming. Setelah itu saya tanya, saudara, firman Tuhan sudah selesai. Apa yang kamu kehendaki? Pak, mau banyak tanyaan Pak, tanya jawab. Bayangin saudara. Malam-malam ini orang sudah tua, botak lagi, hujanan. Kira-kira takut masuk angin enggak? Saudara, pada waktu itu Tuhan berkata, Yusa, kamu berdoa supaya jangan ada satu di antara kamu yang sakit. Karena Allahmu melindungi kamu. Dan tidak ada satu yang sakit. Saya pun tidak sakit. Kenapa? Allah kita luar biasa. Kalau saudara itu tidak ngalami secara pribadi, saudara tidak akan percaya. Maka dari itu, jadi orang Kristen, jangan takut menghadapi masalah. Orang Kristen jangan takut menghadapi ujian-ujian. Masalah biasa. Sebab Alkitab berkata, Yesus sendiri melalui Rasul Paulus berkata, kamu tidak akan dibiarkan dicobai lebih dari kekuatanmu. Pada waktunya Allah akan memberikan jalan keluar sehingga kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Ini loh saudara, itu kekristenan. Yesus tidak pernah melarikan diri dari kenyataan-kenyataan. Pada waktu dia menghadapi 5.000 orang laki-laki, lalu tidak pulang semuanya, dan dia tanya kepada murid-muridnya, ada berapa roti bagi kamu? 5 ketul. Apakah Yesus berkata, cepat beli sana, bingung, nanti bikin malu. Yesus menghadapi kenyataan. Kamu punya berapa? 5 ketul, bawa sini. Aku yang akan bertindak. Loh, saudara tahu. Itu loh, Yesus itu di dalam dunia itu manusia biasa seperti saudara dan saya.
Dan dia memberikan contoh bagaimana menjadi orang Kristen, orang manusia yang diperkenan oleh Allah. Maka dari itu kalau saudara mau berbuah, jangan belajar dari hamba Tuhan yang lain. Jangan belajar dari manusia yang lain. Tetapi belajar dari Yesus pribadi. Untuk itu saudara harus baca Alkitab. Karena bagaimana saudara belajar kalau saudara tidak mau belajar dari Alkitab. Karena Yesus memberikan firman Tuhan supaya dipelajari, diresapi, dimasukkan. Firman Tuhan sendiri sudah berkata, benih itu harus tiba, masuk ke dalam tanah, disimpan dalam hati yang baik. Ada syaratnya saudara. Untuk mendapatkan tanah yang baik, ada syaratnya. Apa syaratnya itu? Tanah-tanah ini, tanah hati ini harus dibersihkan, dibongkar. Batu-batunya disingkirkan, semak durinya dibakar. Tanahnya dibongkar. Supaya tanah ini menjadi gembur. Ini rahasianya. Mengapa Yesus berkata, seseorang barang siapa yang menjadi pengikutku, dia harus menyangkal dirinya. Dia harus melepaskan segala sesuatu yang dia punya. Tanpa itu dia tidak dapat menjadi muridku. Ada syaratnya saudara. Ada harga yang harus saudara dan saya bayar. Tetapi kerap kali orang Kristen ini masih punya sifat yang lama. Sifat yang lama apa? Mau menerima, tidak mau bayar. Sifat yang lama, sifatnya setan. Apa? Serakah. Kepengennya segala sesuatu murah, tapi dapat barangnya yang bagus. Ada enggak barang asli bagus murah? Hah? Tahu. Kalau enggak ada itu tahu. Tapi kenapa kalau cari sifatmu kok selalu minta yang bagus, asli tapi murah? Lah selalu ketipu toh, barang murahan itu mesti palsu kok. Maka dari itu saudara, untuk ini engkau harus bayar. Untuk membongkar tanah, saudara tahu, perhatiin, seorang ahli bangunan kalau dia harus membongkar tanah, apa yang harus dilakukan? Tenaga, ketekunan, waktu, dan biaya. Di dalam mengikut Yesus, segala perkara ini harus kita korbankan, saudara. Kalau tidak, kamu tidak akan mengalami perkara-perkara yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Karena apa? Karena kalau engkau tidak mau melepaskan, engkau akan terhimpit benih itu dan akan bantut. Tidak akan dapat menghasilkan buah yang matang. Percuma. Sia-sia. Maka dari itu saudara, untuk itu semuanya harus engkau mau. Yang penting itu motivasinya itu mau. Saya tidak katakan harus bisa. Tidak. Mau. Sebab tidak semua orang mampu. Sebab kerap kali kita mau tapi tidak mempunyai kemampuan. Kesaksian tadi coba perhatiin. Cinta Yesus, cari firman, jatuh dosa lagi. Itu biasa. Kenapa? Karena dia belum mengerti caranya. Dan setiap orang, kalau dia punya motivasi benar-benar mencari Yesus, dia akan ketemu dan dia pasti dituntun. Rahasianya hanya dua, yaitu firman Tuhan dan Roh Kudus. Hanya dua. Kenapa hanya dua? Karena perhatikan, kita ini tanah, firman Allah adalah benih,
Dan Roh Kudus adalah air hidup. Kalau benih itu ditaruh di dalam tanah tanpa diairi, benih itu pun akan mati. Air hidup. Coba perhatikan di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal 7. Ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Air hidup ini Roh Kudus. Dan firman ini benih. Dan kalau benih ini masuk dalam tanah dan dialiri oleh air hidup, benih ini akan tumbuh. Dan akan menjadi pohon dan berbuah. Rahasianya hanya 2. Tetapi banyak orang Kristen kerap kali apa? Hanya mau firman tok. Dan firman ini diselidiki menurut akalnya sendiri. Dan hal itu diungkapkan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang Farisi, ahli Taurat. Dia belajar, menantikan Mesias, tetapi dia tidak pernah ketemu Mesias. Tetapi pada waktu dia diurapi Roh Kudus, ketemu dengan Yesus sendiri, dia sadar bahwa firman tanpa Roh Kudus mati. Maka dari itu saudara, kalau engkau belajar firman, harus dengan urapan Roh Kudus. Kalau engkau belajar firman tanpa pimpinan Roh Kudus, kamu jadi ahli Taurat dan orang Farisi, tidak akan menemukan Yesus. Tetapi jikalau engkau kurang membaca firman dan engkau selalu cuma minta Roh Kudus, karunia, kau jadi dukun nanti. Kenapa? Sedikit-sedikit roh bicara. Saya kerap kali dikritik. Kalau ada orang bilang Tuhan bicara, wah ini pengikuti Yusa nih. Saya ketawa saja. Kalau saudara sudah mengenal firman, Allah pasti berbicara. Tetapi saudara harus sedia untuk dicek, untuk dikonfirmasikan oleh orang lain. Belajar rendah hati. Jangan merasa kalau Allah sudah berbicara lalu kamu mengatakan sip. Kamu harus sedia untuk dicek oleh saudaramu yang lain. Setiap kali saya sendiri, keluarga saya mendapat firman daripada Tuhan, harus dicek. Saya katakan, saya mendapat firman dari Tuhan begini. Tolong nak, kamu berdoa. Saya minta ayah saya di Cirebon, kamu berdoa. Adik saya di Cirebon, Nani, berdoa. Yang peka-peka saya minta pertolongan, coba dicek betul tidak. Kalau sudah, oh betul, Tuhan berkata itu memang daripadaku. Amin, imani, semua mesti jadi. Saudara tahu caranya? Kita harus belajar. Kita harus rendah hati seperti Yesus. Biarkan buahnya yang akan membuktikan. Karena Yesus sudah berkata pohon dilihat buahnya. Bukan dilihat karunia-karunianya. Bukan dilihat hasil pemberitaan. Tetapi buahnya yang penting. Dan buah ini saudara perhatikan. Yang pertama apa? Yesus berkata, bersihkan dulu cawan sebelah. Luar atau dalam? Dalam. Jikalau saudara bertobat pertama kali, pertama harus kamu perhatikan, bersihkan dulu cawan sebelah dalam. Hatimu, tanah hatimu harus dibongkar. Tapi kerap kali saudara apa? Emosional. Kalau sudah bertobat, berkobar-kobar, dalamnya
kebakar, ini sudah tidak tahan, lalu tidak bersihkan yang dalam, pergi keluar, nginjil terus di luar. Sembarang orang diinjili. Nanti kalau sudah nginjili, wah dapat jiwa, wah sudah berbuah loh Pak, saya dapat. Lalu orang yang sudah buah ini, sudah hasil ini, lalu tinggal sama saudara. Loh, lah kamu nginjili aku kok perbuatanmu masih gini ya? Oh, itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Apa-apa. Orangnya lari lagi. Saudara tahu? Karena apa? Saudara harus perhatikan, Yesus sudah berkata, bersihkan dulu cawan sebelah dalam. Tanah hatimu dibongkar lebih dahulu. Batu-batunya buang, semak-semaknya bakar dengan api Roh Kudus. Dan nanti tunggu sampai dia bertunas dan tumbuh dan berbuah. Kalau orang itu nanti sudah melihat, memetik buahnya, dirasakan manis, dia tidak usah kamu ngomongin, orang cari sendiri. Betul tidak? Saya tidak sombong, tapi saya memberikan kenyataan hidup. Pada waktu saya dipanggil Tuhan menjadi hambanya, tahun 80, saya berkata, Tuhan, aku tidak pernah nginjil, aku tidak pernah sekolah Alkitab, aku tidak pernah pergi kemana-mana. Siapa yang percaya kepadaku Tuhan? Tuhan berkata apa? Aku yang atur, bukan kamu yang atur. Dan saya tidak pernah menawarkan, saya sekarang sudah jadi penginjil. Tidak ada. Dan Tuhan atur luar biasa. Tuhan berkata, 6 bulan kamu tinggal di rumah. Tidak boleh keluar dari kota Bandung. Aku akan kirim orang panggil kamu untuk memberitakan firmanku. Dan selama 6 bulan tepat tidak ada yang minta dari luar kota. 6 bulan tepat setelah hampir selesai, Tuhan berkata, mulai bulan depan kamu pergi keluar kota. Tuhan, siapa yang mau manggil aku? Kamu lihat saja, diam di rumah. Persis habis 6 bulan, Pak Darius yang di Batu Ceper punya persekutuan, dia entrokal. Pak Yusak, kami dengar Pak Yusak sekarang sudah nginjil ya. Kami undang ke Jakarta. Pertama kali saya bilang, oke, karena Tuhan sudah berkata. Dan mereka undang. Luar biasa dah Allahmu. Lalu setelah berapa tahun Tuhan berkata, Yusak pergi ke luar negeri. Males Tuhan aku ke luar negeri, aku tidak bisa Inggris. Lalu Tuhan berkata, pergi. Ya sudah Tuhan, kalau mau perintah ya pergi ya pergi. Langsung demikian saya berkata itu, entrokal dari Australia. Pak Yusak kami undang. Saya bilang, saya sebetulnya tidak mau. Enggak, kita sudah bergumul kok. Tuhan menghendaki Pak Yusak. Ya sudah. 3 bulan, enggak, sebulan saja. Saudara tahu, Allah kita itu loh, Allah yang luar biasa. Firman-Nya digenapi, ya dan amin. Maka dari itu kalau engkau mau berbuah, bersihkan dulu cawan sebelah dalam. Pribadi. Jangan saudara suaminya bertobat, lalu suaminya sudah bertobat, belum dibersihkan dirinya sendiri, istrinya wah langsung diinjili. Tapi kebanyakan malah yang bertobat itu bukan suaminya dulu, tapi istrinya dulu. Wah, istrinya bertobat, berkobar-kobar, tidak tahan. Lalu menginjili suami. Lah, suaminya bilang apa? Yang penting berubah dulu. Kalau sudah kamu membuktikan, baru aku bisa bertobat. Betul tidak? Ayo, kenapa bapak-bapak jarang yang bisa bertobat? Karena apa? Ini tidak dijaga. Baru bertobat, baru ngalami cintanya Yesus. Ininya. Lalu si suami bilang, tidak tambah diem, tambah cerewet. Bubar, udah. Lalu tiap kali tidur, apalagi kalau tidur, dengar firman Tuhan. Untuk suamimu bertobat, tumpangi tangan, tak kaplok kowe nanti. Sebab kerap kali itu cuma dengar firman, praktek langsung, ndak bijaksana, ndak berdoa, ndak minta pimpinan roh. Makanya di kota Cirebon ada seorang bapak, bapaknya yang kebalian. Bapaknya bilang gini, Pak Yusak,
saya ini sudah bertobat 15 tahun loh Pak. Terus istri saya kok tidak mau bertobat Pak. Lah kamu tidak berubah kok. Saya bilang, loh berubah bagaimana Pak? Saya injili. Salah. Saya bilang, injili itu ngomong terus salah. Lah terus bagaimana Pak? Berbuah, menjadi pelaku firman. Loh terus bagaimana Pak? Gampang sebetulnya kalau kamu mau nurut. Ayo kita berdoa. Berdoa. Tuhan, caranya bagaimana ini Tuhan supaya suami ini bisa membawa istrinya menjadi anak Tuhan. Apa terjadi? Tuhan bicara. Kalau tidur suruh numpangi tangan. Saya tidak tahu maksudnya. Loh tidur tumpangi tangan. Lah kan bisa marah Tuhan. Tidak apa-apa. Bijaksana. Saya diberi hemat. Lalu saya bilang sama suami ini, Pak, kalau nanti malam mulai tidur, kamu tidur sama suamimu, sama istrimu seranjang enggak? Iya. Kalau dia sudah tidur Pak, jangan belum tidur kamu tumpangi tangan. Nanti dia kaget, iya apaan? Gitu. Kalau sudah tidur Pak, dirangkul. Bukan ditumpangi tangan, ceplok gini, jangan. Dirangkul Pak, dirangkul. Pasti istrimu kaget nanti. Lah kalau kaget, ya kamu pura-pura tutup mata. Diam terus, rangkul terus. Nah, nanti kalau dia sudah tidur lagi, kamu sembahyang. Sembahyangnya bagaimana? Hai istriku, dalam nama Tuhan Yesus, bertobat. Roh-roh pemberontak, aku usir. Pelan-pelan, jangan teriak-teriak. Oh, jadi gitu Pak. Ya, lakuin setiap hari. Kamu akan lihat Allah mau bekerja buat kamu. Apa terjadi saudara? Malam dirangkul, sudah tidur. Bangun. Dia pura-pura tidur. Dia tidur, tangkingi. Bertobat, bertobat. Setiap hari. 15 hari kemudian, dia mau ke gereja. Istrinya bilang apa? Pak, mau kemana? Mau ke gereja. Aku ikut Pak. Bayangin. 15 tahun tidak bertobat didoain. 15 hari praktek firman Tuhan jadi. Dan suami sampai melotot kaget. Kamu kok bisa bertobat? Kamu mau jadi anak Yesus? Mau. Loh, kok bisa gitu? Kenapa? Istrinya bilang apa? Papa mulai 2 minggu ini berubah sih. Loh. Kenapa berubahnya? Selama 15 tahun kawin tidak pernah kalau tidur ngerangkul saya. Loh. Tetapi mulai 2 minggu ini kalau tidur ngerangkul saya. Itu loh yang namanya kasih itu dinyatakan, dilakukan. Lah aku ya sekarang mau jadi orang Kristen karena papa berubah kok. Loh, saudara tahu? Nggak taunya tiap malam ditenggingi. Loh. Tetapi rahasianya dia bisa berubah kenapa? Karena menjadi pelaku firman. Orang laki kerap kali bilang sama istrinya, aku kasih kepada kamu, tetapi tidak dinyatakan. Lalu kalau istrinya, kasih kok tidak nyata, yang penting kan hati. Betul tidak? Kerap kali itu loh munafik, saudara tahu. Kita harus menjadi pelaku firman dari dalam lebih dahulu. Setelah dalam dibersihkan, setelah dalam dimurnikan, benih ini akan tumbuh dengan otomatis. Dia akan keluar. Dan kalau sudah keluar, kelihatan enggak? Pohonnya ini kelihatan enggak? Tunasnya ini muncul kelihatan enggak? Itu yang sebelah luar. Bagian yang sebelah luar sekarang. Itu hasil kerja siapa? Kerjaan tanah, firman, dan Roh Kudus. 3 perkara. Ini tidak bisa dipisah-pisah. Dan kalau Roh Kudus sudah bekerja, dia mengairi, dan tunasnya sudah keluar, maka buah-buah roh akan kelihatan. Karena buah roh itu kasih, sukacita, sabar, panjang sabar, murah hati, lemah lembut. Lah, itu nanti kelihatan dengan sendirinya di luar. Saudara tahu? Itu rahasianya
keberhasilan kita menjadi anak-anak Tuhan, saudara. Kehidupan kekristenan ini harus kita praktekkan, kita nyatakan, sebab orang lain akan melihat kemuliaan Allah di dalam pribadi saudara dan saya. Kalau dia tidak melihat kemuliaan, dia bertanya, kamu nginjil-nginjil, apa buktinya? Kamu bilang apa? Tidak bisa kamu membuktikan. Tetapi jikalau engkau sudah berbuah, orang lain akan tanya, lalu ketemu sama kamu, dia tanya, kamu kok sekarang berubah? Bagaimana berubahnya? Kamu dulu suka ke nightclub, sekarang tidak suka saya. Kenapa? Kok bisa gitu? Nah, dia tanya, kamu nginjil. Itu caranya. Makanya ada orang Kalimantan, dia bersaksi begini, wah Pak, memang Yesus itu luar biasa Pak. Dia pengusaha ini, pengusaha. Nah, biasanya kalau pengusaha ini kalau terima tamu dari Taiwan, karena ini kerjasama sama orang asing, orang Taiwan ini selalu mintanya ke nightclub. Dan kalau pergi ke nightclub mesti ditemani. Kalau ditemani ngiras sekalian. Orang Kristen berpuluh-puluh tahun, tapi ya tetap mainnya sama dengan orang dunia, tidak ada orang tahu. Tetapi setelah dia benar-benar mengenal Yesus, apa terjadi? Tamunya datang dari Taiwan, dia bilang, antar aku ke nightclub. Dia bilang, ya aku antar, tetapi maaf ya, aku tidak seperti dulu lagi. Bagaimana? Aku tidak bisa ikut-ikut. Nanti tak tungguin sampai selesai. Apa terjadi? Dia berdoa, Tuhan, ini bagaimana Tuhan? Dia minta ke sana. Aku nanti di sana kan tidak kuat Tuhan. Wong lihat cantik-cantik ini. Bingung Tuhan mata saya. Tolong sih Tuhan Roh Kudus supaya aku tetap kudus ya Tuhan. Masuk ya masuk, tetapi tidak kotor ya Tuhan. Saudara tahu apa terjadi? Dia ini normal dan biasa. Masuk nganter, situ milih ya milih. Dia masuk, duduk di meja, minta minum. Sebentar lagi apa? Matanya ngantuk, blek, tidur di situ. Jadi tidur di kursi itu sampai temannya selesai. Dia bilang, kenapa kamu ketiduran? Aku sekarang itu tidak seneng gini-gini, jadi kok ngantuk. Saudara tahu, dan itu tidak sekali, beberapa kali. Sampai akhirnya temannya bilang, kamu jangan ikut. Lain kali aku sendiri saja drop. Kamu tunggu saya di hotel. Lah beneran toh. Akhirnya orang itu diinjili. Tanya di hotel, kenapa kamu bisa berubah begitu? Yesus yang mengubahkan. Saudara tahu. Dan sejak itu temannya tidak minta lagi. Nah, hidup kekristenan itu harus dari dalam dulu, saudara. Jangan tergesa-gesa. Allah tidak pernah terlambat. Allah selalu tepat pada waktunya. Dan kita harus selalu mempraktekkan akan firman daripada Tuhan. Saya baru pulang dari Surabaya. Dan ternyata di sana saudara tahu apa terjadi? Ada seorang pemborong tidak bisa membangun bangunan. Kenapa? Tanahnya ini kalau dibor, bornya itu putus. Padahal ini pemborong ini sudah pengalaman. Tanahnya ini dikirim ke laboratorium, dibor normal. Tidak ada batu-batunya. Tetapi tidak pernah bisa tembus. Bornya itu putus. Bornya putus. Pakai bor mesin putus. Akhirnya 2 bulan istirahat, tidak kerja. Bingung. Padahal ini anak Tuhan. Lalu suami istri ini telepon sama saya pas di Surabaya, dia bilang begini, Pak Yusak tolong saya sih Pak. Tolong apa? Lalu saya tanya, tanah itu bekas rumah siapa? Yang kamu robohkan? Rumahnya dukun Pak. Dukun gede di Surabaya. Oh lah pantesan. Kamu tidak bakal menang sama dia kalau kamu tidak punya Yesus. Lah iyalah kamu ini punya Yesus kok kalah. Lah bagaimana caranya? Praktek. Saya bilang, praktek Pak. Ya, kalau kamu tidak praktek, kamu tidak akan melihat kuasa Yesus. Lalu saudara tahu, saya diajak ke sana. Dan pada waktu saya mau masuk ke tanah itu, baunya itu busuknya luar biasa sampai saya itu mau tumpah. Tapi yang lain, teman saya hamba Tuhan sama istrinya sama yang punya itu, sama suami istri yang bangun itu,
saya bilang, aduh, baunya kayak gini. Aku ini ya orang kedokteran, biasa bedahi mayat, biasa bau busuk, tapi tidak sebusuk ini sampai mau tumpah. Saya bilang, yang lain malah gini. Mana malah gitu. Lalu saya tanya, kamu udah bau? Mana? Saya sampai, oh sadar saya. Oh maksud Tuhan, saya berdoa, Tuhan kenapa kok aku yang bau busuk? Tuhan berkata apa? Karena setan itu tahu bahwa kamu ngajari mereka, dan kamu supaya jangan masuk, kamu yang diserang. Dan pada waktu itu saya cuma berkata, setan, aku tidak mau bau kamu yang busuk, pergi. Hilang. Loh. Dan saya masuk, saya berkata, ayo kita berdoa. Lalu apa kita lakukan? Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, Engkau berkata, barang siapa percaya kepadamu, dia akan melakukan perkara-perkara yang Engkau lakukan, bahkan lebih besar. Sekarang ini kami minta di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, segala kuasa-kuasa gelap ini pergi. Dan aku perintahkan kamu keluar. Jangan ganggu. Anak Tuhan ini bekerja, dan pekerjaan ini harus diselesaikan. Nanti kalau sudah selesai, kalau yang punya mau manggil kamu tidak percaya Yesus, balikin, tidak apa-apa. Itu urusanmu, bukan urusan saya. Tapi sekarang anak Tuhan yang mengerjakan, jangan ganggu. Apa terjadi saudara? Saya cuma berkata, besok bur, beres. Dibur sama satu orang pakai tangan, jebol. Sampai orang-orang bilang, kok sama satu orang aja kok ringan, gampang ya. Mereka tukang-tukangnya semua menyaksikan, dia bilang apa? Nama Yesus luar biasa. Nama Yesus luar biasa. Maka dari itu saudara, kalau engkau tidak ngalami sendiri, kau tidak akan menjadi orang Kristen yang kokoh, teguh, dan tidak tergoyahkan. Alami, jangan takut, jangan khawatir. Menghadapi masalah apa saja, tidak perlu takut dan khawatir. Saudara, kita jangan ditarik kepada masalah yang kita hadapi. Hati kita tertuju kepada Yesus. Yesus berkata apa? Perhatiin. Pada waktu saya pergi ke Australia bulan yang lalu, pulang dari Australia, dan apa terjadi? Istri saya jatuh sakit di sana, dan pembuluh darahnya di sini dipecah, matanya jadi buta, merah sekali, dan saya lihat, wait, pembuluh darahnya pecah. Lalu istri saya bilang, saya kok seperti orang gegar otak, goyang sedikit tidak bisa. Terus siapa yang nyanyi terus ini? Siang malam kok ada puji-pujian? Wah, saya tahu, sebab saya biasa melayani dan sudah ngalami. Saya bilang, wah, sudah mau game ini. Lalu saya bilang sama istri saya begini, Yang, saya kalau manggil istri saya itu sayang, jadi Yang, tidak ada yang nyetel kaset itu, tidak ada kok Yang. Lah siapa yang nyanyi? Kamu ini sudah diambang pintu surga. Saudara tahu? Hah? Aku ini sudah diambang pintu surga. Iya. Lah kalau gitu kan aku ini tidak lama lagi. Sebetulnya kamu ini cuma tinggal tarik napas terus berangkat. Saudara tahu? Hal yang seperti ini saya katakan kepada dia. Anak saya yang di negeri Belanda interukal kepada saya di Sydney. Dia berkata, Papa, apa yang terjadi dengan Mama? Aku dapat penglihatan, Mama kakinya satu sudah menginjak ambang pintu surga. Tinggal setengah langkah, Papa. Dan Mama melihat kepada kami anak-anaknya. Saya katakan, memang nak, Mamamu sedang dalam keadaan gawat, mau berangkat. Loh, kalau gitu bagaimana? Tenang,
kamu berdoa, papa berdoa, dan tanya Tuhan apa rencana dia dalam hidup ibumu. Saudara tahu? Menghadapi kematian sekalipun, engkau tidak boleh gentar. Karena firman Tuhan berkata, mati adalah untung, hidup untuk Yesus. Amin. Berani? Hati-hati loh ya. Kalau kamu sudah dengar apa yang kesaksian saya dan apa yang saya lakukan, engkau juga harus berani menghadapi tantangan itu. Sebab Yesus sudah berkata, jikalau engkau mengasihi istrimu lebih daripada aku, engkau tidak layak menjadi muridku. Betul? Segala perkara firman Tuhan akan digenapi dan dituntut, karena kita harus bayar harganya, saudara. Pada waktu itu saya berdoa. Saya katakan kepada istri saya, yang kamu diam, berdoa, ucapkan syukur. Aku berdoa. Saya berdoa, Tuhan, apa yang harus aku minta? Dan Tuhan Roh Kudus berbicara jelas, berkata apa? Cepat minta kepada bapakmu Yusa, karena bapakmu sudah sedia mengabulkan setiap permohonanmu. Luar biasa. Kalau begitu lalu saudara yang diminta apa? Hah? Sembuh toh? Salah. Kalau engkau minta kesembuhan, berarti engkau masih memikirkan dirimu sendiri. Saya bertanya kembali kepada Roh Kudus. Karena firman Tuhan berkata apa? Roh Kudus ada tinggal di dalam kamu dan kamu mengenal dia. Dan dia akan menolong kamu dan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Pada waktu itu saya berdoa lagi. Ya Tuhan, aku siap minta. Apa yang aku harus minta Tuhan? Tolong dong, kau yang tahu hatinya Tuhan Yesus. Roh Kudus ngomong lagi. Minta untuk menyelesaikan tugasmu di Australia. Melayani Yesus Tuhanmu dengan sempurna. Saya minta, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus aku minta satu perkara. Aku mau menyelesaikan tugasku di Sydney ini dan di Melbourne 3 minggu lagi. Dan Bapak berkata, baik, berbahagialah hambaku, engkau akan menyelesaikan dan aku restui engkau. Setelah amin, saya bilang, puji Tuhan. Lalu saya tanya lagi, lah terus bagaimana dengan istriku? Kalau mati nanti saya kirim atau saya bekukan? Lalu jawaban Tuhan bilang apa? Istrimu sembuh. Karena kalau aku restui untuk menyelesaikan tugasmu, masakan istrimu mati dan pikiranmu akan terganggu. Dan saya berkata, oh kalau gitu sembuh Tuhan. Sembuh. Saya tidak minta kesembuhan, tetapi mendahulukan dia. Maka istri saya dikatakan oleh Yesus sembuh. Dalam waktu 3 hari saya katakan, yang kamu tidak jadi mati, sembuh. Karena Yesus berkata, aku harus menyelesaikan tugasku. Dan engkau sembuh. Dalam waktu 3 hari sempurna. Matanya sampai sekarang sempurna lagi. Dia sehat. Di sini ada saudara dari Jakarta yang pergi ke Bandung, cuma mau ketemu istri saya. Dia bilang, wah tante kok sehat ya? Sehat. Matanya normal. Normal. Tidak sakit apa-apa? Tidak. Allahku. Saudara tahu mengapa hal itu terjadi dalam diri saya? Firman Tuhan berkata, cari dulu kerajaan surga serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Jadi saudara tahu, yang saudara cari siapa? Menyenangkan hatinya Yesus. Maka segala masalahmu akan ditanggulangi oleh dia. Rahasianya tahu saudara? Kegenapan daripada tiap firman Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tidak usah takut dan khawatir. Karena Allah kita tetap sama dulu, sekarang, dan akan datang. Yesusmu tetap sama. Dan dia tidak pernah berubah. Karena dia Allah yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa.